Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali ke Tarot Reading bareng Dira Aprisa. Dan hari ini kita akan reading lagi What is your next glow up? Oke, aku udah kangen banget reading buat kalian. Kalau kalian sadar, kayaknya udah beberapa minggu ini aku nggak upload reading baru karena aku sibuk menyiapkan materi buat tarot course aku. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar tarot juga, silahkan, nanti linknya ada di description box. Terus kalau misalnya kalian lihat reading ini, kalian suka, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga kalian bisa reading personal sama aku, linknya juga ada di description. Oke. As you can see, di depan aku udah nyiapin beberapa aksesoris. Di sini ada anting-anting. Dua ini anting-anting, ini juga sepasang anting-anting, dan yang di sebelah kanan ini bukan anting-anting tapi cincin. Mungkin kalian udah pernah lihat di video aku sebelumnya. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang what is your next glow up. Hari ini readingnya bakalan short aja, as if you can, Aprisa. Dan dan aku seperti biasa akan bicara pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. So yes, take it or leave it. Kalau kalian suka, great, mari kita reading. Kalau misalnya kalian nggak cocok, silahkan cari reading yang lain, reader yang lain. Oke, so aku mau introduce dulu kalau gitu. Untuk yang pertama, kita punya, oh nggak ding, ya nggak apa-apa. Yang pertama, kita punya anting ini, hula hoop ya ini namanya. Hoop earrings ya. Ini punya aku sendiri, cuman aku gak tahu apa namanya. Ini hoop earrings, aku belinya di mana ya? Aduh, aku lupa lagi. Ya udah, lupakan aja aku belinya di mana. Oke. Kemudian yang kedua ini juga earrings, nggak tahu lagi namanya, Prisa. Ya, ini earringnya, ini lucu deh. Gimana? How can I show you how cute they are? Tuh, kayak gitu, cute. Oke, aku akan taruh. Alright. Lalu nanti kalau kalian udah pilih, gimana nih putar-putar? Kalau nanti kalian udah pilih, baru deh kita akan cari kartunya sama-sama ya. Alright, terus yang terakhir, pile ketiga, kita punya dua cincin. Yang satu bunga dan yang satunya putih kayak gini. Nanti kalau dipakai jadinya kayak gini. Cute. Oke. Aku tuh suka banget aksesoris, teman-teman. Nih yang satunya. Oke, so take your time. Kalau kalian nggak bisa lihat nih, aku akan tunjukin kayak gini ya. Silahkan kalian pilih, kalian mau ambil yang mana. Lalu nanti kalau udah, kita baru masuk ke section berikutnya, yaitu dimana aku akan ambil kartunya bareng-bareng sama kalian. Jadi yes, oke, let's go. Silahkan dipilih dan sampai ketemu di reading kalian. Halo pile 1, kalau kalian pilih anting-anting ini, this is going to be your reading. Kita akan baca sama-sama what is your next glow up. Oke. I haven't planned anything, dan seperti biasa, pile 1 adalah pile percobaan di mana kita figure things out together. Oke. Kalau kalian nanti suka readingnya, kalian pengen personalize, nanya-nanya apapun, nggak harus berhubungan sama reading ini, feel free untuk personal reading ya sama aku. Nanti linknya ada di description box. Kalau kalian mau belajar tarot dari aku juga, linknya ada di description box. Dan, oh ya teman-teman, aku kalau nonton tarot reading orang lain, aku biasanya memulainya dengan nge-like. Karena itu ngebantu aku buat dapat konten si tarot reader itu lagi, supaya support tarot readernya juga. Soalnya kan tarot reader kalau baca gini kan sebetulnya apa ya, kita exchange energy ya sebenarnya. Alright, so I'm feeling this for you actually. Terus kita mau ambil kartu apa lagi? Aku mau ambil dari Astro. Oh wow, why do we have cards? Oh, aku kayaknya belum ngerapiin kartu-kartuku. Wait, let me rapiin dulu. Kayaknya bakalan ada yang keluar lagi deh. Oh, let's see. Yuk, kita shuffle aja sama-sama. See? Oh my god. Why am I so clumsy today? Nevertheless, ada satu kartu yang keluar dan kelihatan. Okay? Pallas Athena. Think. Wow. That is such a powerful stuff. I already have some ideas buat kalian. So, grup 1. Kalian yang ada di grup 1,
Kalian pasti udah familiar sama yang namanya overwhelm. Kalian familiar sama yang namanya uh, banyak pikiran, anxiety, overthinking, itu kalian udah familiar. Dan lainnya yang aku rasain dari grup kalian adalah you have so many things in your mind and even in your plate right now, gitu. Dan sebetulnya salah satu kekuatan kalian itu sebetulnya adalah your mind. Jadi kalau kalian ngerasa akhir-akhir ini atau selama ini kalian tuh ngerasa kayak nggak bisa kerja sama otak kalian kayak kok akhir-akhir ini atau udah lama ya, itu kayak kenapa ya otak aku kok kayaknya nggak terkontrol gitu loh, kayak pikirannya nggak pernah empty, terus kayak sibuk banget gitu. Nah, salah satu glow up kalian yang aku rasain di sini adalah kalian bisa lebih memilah pikiran kalian dan pikiran kalian jadi lebih sharp, lebih lebih guided, lebih fokus kayak gitu. Itu salah satu yang aku rasain. Real quick, ada Ewas juga. Oh, I like that for you actually. Kemudian di sini ada Daisy Productivity. Wow. Oke, I love your pile. Let me share with you dulu what I have in mind about your next glow up. Jadi glow up kalian yang berikutnya ini adalah titik dimana kalian ngerasa finally kalian punya kontrol ya, tanda kutip, terhadap otak kalian. Kalian jadi bisa mengoptimalkan fungsi dari otak kalian. Jadi kalau selama ini kalian resonate sama rasa anxiety, sama kekhawatiran, mungkin even rasa takut, terus mungkin kalian sering nge-freeze, nggak bisa ngelakuin sesuatu, nggak bisa kalian udah punya rencana tapi kalian nggak bisa menjalankan, kalian overwhelmed, terlalu banyak ide dan sebagainya. Itu salah satu hal yang paling kalian akan rasakan itu adalah kemampuan kalian untuk fokus itu akan sangat meningkat. Kalian akan lebih tajam, tajam tapi beda ya. Jadi tajamnya bukan untuk mencari celah atau bukan untuk mencari celah kesalahan diri kalian sendiri atau untuk ngejudge diri kalian sendiri, tetapi tajam melihat situasi. Jadi kalian bisa lebih zoom out. Jadi misalnya nih kalian ada di dalam sebuah situasi gitu kan, kalian jadi bisa zoom out, terus dapat bird eye view. Terus dari bird eye view itu kalian bisa jelas, kalian bisa metain situasi atau masalah. Jadi kalau selama ini kalian ngalamin beberapa hal at the same time, tadi aku juga sempat bilang kalian juggling with a lot of stuff in your plate, maka yang kalian akan temukan adalah kemampuan untuk zoom out. Kemudian pada saat kalian zoom out itu kalian jadi bisa lihat petanya, bisa mapping apa yang penting di dalam hal-hal yang kalian lakukan itu. Jadi kalian dari situ bisa melihat, oke, yang penting adalah ini, dan ini. Kemudian bagaimana cara aku menghubungkan dari sini ke sana. Bagaimana cara aku mencapai hal-hal ini? Mana yang nggak penting, mana yang aku perlu singkirkan dulu. Mana mindsetnya, mana mental blocknya gitu. Nanti kalian akan bisa nemu. Dan yang menarik dari kartu kalian adalah definitely ini energinya, some part of it ini adalah connection with the divine. Jadi apapun praktek spiritual kalian, apakah itu meditasi, apakah itu journaling, apakah itu berdoa, grounding, banyak banget sebetulnya hal-hal yang kalian bisa lakukan. Kalian bisa pelajari, itu ada di modul 1 tarot course aku. Jadi di tarot course aku itu modul 1-nya itu specifically ngajarin kalian untuk bisa lebih connect sama intuisi. Sorry teman-teman, aku malah tiba-tiba batuk. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk menajamkan intuisi, jadi ini kelihatannya counter intuitif lah, habis ngomongin intuisi. Jadi ini kelihatannya counter intuitif banget mungkin buat kalian. Kayak, Aprisa, aku tuh mau aku tuh mau tajam, aku tuh mau analitik. Kenapa kamu malah nyuruh aku spiritual dan intuitif?
That is the answer. Kalian diminta untuk lebih mempertajam praktek spiritual kalian, apapun yang kalian pilih. Dan praktek spiritual, praktek grounding itu banyak banget. Seperti aku tadi bilang, di kelas tarotku ada, silahkan klik link di bawah. Kalian bisa ambil modul 1 doang kalau kalian nggak pengen belajar tarot. Tapi kalau kalian sekalian, nah Aprisa aku mau ngambil bundle, ya udah ambil aja sekalian bundle 2 sama bundle 3-nya. Itu saving banget. Tapi nevertheless, kalau kalian nggak tertarik ambil tarot, itu tajamkan spiritual kalian. Dan terus yang lucu nggak tahu ya, yang menarik di situ adalah ketika kalian mempertajam intuisi kalian, mempertajam praktek spiritual kalian. Mungkin kalian selama ini kayak, aku mau skipping meditasi dia Prisa, terus kayak aduh aku misalnya nih ya, aduh aku malas sholat nih, kayak lama nih, atau apa, kayak ribet harus ini, atau misalnya ya udahlah yang penting aku percaya aja. Kalau memang kamu ngerasa ada panggilan untuk berdoa, untuk ibadah, untuk apapun itu, yang penting rasanya itu kayak, yang penting pada saat kalian praktek spiritual ini adalah kalian ngerasa lebih tenang dan lebih aman. Ketika kalian merasa lebih tenang dan lebih aman, kalian lebih centered, grounded, itu kalian akan bisa tadi ngeliat situasi kalian dengan lebih jernih. Jadi kalau kalian lagi ada dalam masalah, ini praktek ini akan membantu sekali for that, ya gitu. Kalian akan bisa zoom out, kemudian kalian jadi bisa ya ini tadi literally productivity kalian akan boosted. Ini aku ambil contoh dari ADHD ku mungkin ya. Aku kan punya ADHD, dan salah satu apa yang bikin ganggu banget di bagian ADHD-nya itu adalah kadang-kadang itu pagi hari misalnya aku harus kerja, terus aku harus nganterin anakku sekolah, terus habis aku kerja aku masih mau pergi nge-gym misalnya, dan aku harus bawa makan siang. Ada banyak banget hal yang aku harus siapkan kayak gitu, dan apa namanya, ketika aku tidak siap dengan sistem, artinya aku nggak nyiapin dari malamnya apa yang harus aku lakuin besok. Terus nanti kalau misalnya anakku ngajak ngomong, aku gimana caranya jawab kayak gitu. Kalau hal-hal kayak gitu tuh aku nggak mikirin itu. Pada saat hari H pagi itu aku lagi nyiapin barang-barang lagi ngambilin barang-barang, terus tiba-tiba misalnya nih anakku ngajakin ngomong gitu, ibu lihat nih video ini gitu kan, terus nanti aku ke distract dan aku lupa tadi aku lagi ngapain, dan itu ngeganggu banget gitu. Nah aku mau ngasih contoh itu karena nanti kalau misalnya kalian ngikutin ini ya, menurut advice-nya kartu kalian ini, kalau kalian bisa ngikutin ini advice-nya, yaitu grounding yourself dan sebagainya, kalian jadi tahu kayak poin-poinnya tadi. Aku bisa sampai ke sebuah titik di mana aku realize bahwa yang pertama, oh aku punya ADHD ternyata. Kemudian yang kedua, aku tahu oke, berarti semuanya harus direncanain di malam hari. Berarti aku harus create sistem apa aja yang aku harus antisipasi. Dan ini bukan berarti kita trying to control everything loh. Enggak, beda sama sekali. Tapi ini adalah proses mengenali diri sendiri. Bagaimana cara otakku bekerja? Bagaimana cara mengoptimalkan kinerja otakku? Jadi bukan untuk mengatur orang lain, mengatur kehidupan kita harus sesuai hasilnya, itu enggak. Tapi justru kayak now that I know myself better, my head better, how my brain works, how my thoughts are working gitu. Sekarang aku jadi tahu gimana caranya untuk sistem apa saja yang harus aku persiapkan di dalam hidup sehingga my life is not falling apart kayak gitu. Oke, dan ini kekuatan pikiran banget sih kalau aku bilang. Dan aku juga tiba-tiba kepikiran ini antingnya ini kan susunan ya. Jadi kalian masukin satu demi satu. Jadi kalian akan melihat kalau misalnya di depan kalian ada banyak situasi yang harus kalian selesaikan atau kalian kerjakan. Misalnya kalian punya target kerjaan banyak, kalian punya mimpi banyak, kalian jadi bisa ngelihat kayak sequence-nya, urutannya. Mana dulu yang harus dilakuin, lalu nanti habis itu yang mana, diikuti dengan yang mana. Dan kemampuan ini akan membuat kalian untuk ngerasa, satu, jelas kalian ngerasa lebih produktif, dan yang kedua memang kalian lebih produktif ya kan, karena kalian nggak scattered lagi, nggak kesana kemari pikirannya, tetapi fokus gitu. Yes, that's what I see. Lalu mungkin kita lihat kita lihat outcome-nya. Ini aja, Aries, ya kan, I love it. Terus habis itu satu lagi ya,
What can you expect from this situation? Apa itu? Choices. Jatuh lagi. Aku nggak tahu apakah ada di antara kalian yang ngerasa clumsy. Apakah akhir-akhir nih clumsy? Aku kenapa clumsy banget di pile ini? Oke. Ini akan membantu kalian untuk lebih nggak clumsy gitu. Karena aku tiba-tiba tadi keinget sekilas itu loh, dropping the balls. Kayak ketika kalian tahu kan juggler, orang yang di sirkus kemudian dia tugas mainnya itu ngelempar bola itu loh. Jadi misalnya dia ngelempar 1, terus habis itu 2, terus 3, terus 4, terus habis itu dia lama-lama juggling banyak banget gitu. Nah, kalau misalnya dia lagi juggling banyak nih, misalnya 6 bola gitu, terus habis itu ada yang ngeganggu dia, itu nggak cuman jatuh 1, bisa jatuhnya langsung banyak gitu. Jadi it feels like maybe some of you kalian ngerasa kayak if I make a wrong move, then I'm gonna drop all the balls. If I make kalau aku salah memutuskan, mungkin ada di antara kalian juga yang ada di tahap overthinking atau lagi mikir kayak mau ngambil keputusan tuh kayak analysis paralysis, saking kalian tuh pinternya. Jadi grup ini ya, by the way, kalian grup yang pintar, yang otaknya bekerja itu kecepatannya 500 km per jam, aku lihat gitu. Cuman mungkin for some of you ada beberapa yang ngerasa kayak kenapa ya things are not moving forward, atau yang mana dulu yang aku harus kerjain. Karena kalau misalnya aku ngambil keputusan, milih sesuatu gitu, aku takutnya nanti ada hal lain yang kayak misalnya aku milih A gitu ya, ternyata harusnya aku ngerjain B dulu, terus nanti C gimana lagi gitu. Itu sih yang aku rasain. Nah, outcome-nya nanti kalau misalnya kalian melakukan ini tadi sesuai bacaan kartunya itu, aku lihat kalian akan jadi bisa melakukan focus action. Dan ini adalah speed. Aku lihatnya speed. Jadi kalian yang ada di grup ini, sebenarnya kalian ini adalah orang yang gerakannya cepat. Message came through. Jadi kalian yang ada di grup ini, sebenarnya kalian itu orang yang cak-cak gitu. Kalau kata orang Jawa itu kayak, kata guruku waktu SD itu katanya ceket-ceket gitu, artinya kayak yang gercep gitu loh, orangnya cepet gitu. Nah, cuman mungkin akhir-akhir ini kalian ngerasa kok aku nggak seproduktif itu ya gitu. Nah, kalian akan menemukan produktivitas lagi, tetapi memang kalian diminta untuk slow down dulu gitu, untuk untuk praktek spiritual ini message-nya. Jadi ini seakan-akan your spirit guides, your semesta, kemudian kayak Tuhan ngingetin kalian melalui reading ini untuk jangan lupa berdoa pile 1. Jangan lupa minta lagi sama Tuhan apa yang kalian pengen gitu. Jangan dikip sendiri, jangan dipikir sendiri, jangan lupa ada Tuhan yang bisa ngebantu kalian jangan lupa ada Tuhan yang punya kuasa lebih besar daripada kalian, yang nanti akan membantu kalian untuk mempermudah jalan kalian gitu. Dan yang aku senang ya ini tadi, salah satunya adalah kalian jadi bisa mengambil choices, mengambil pilihan-pilihan yang lebih tepat buat kalian dan lebih yakin sama pilihan kalian itu. Dan lagi belum selesai, dan sesudah itu kalian juga akan mendapatkan opsi lebih banyak lagi. Itu yang aku lihat. Jadi setelah kalian mengambil satu aksi, kemudian pintu itu jadi terbuka buat kalian, opportunity banyak. Jadi kalau sekarang kalian ngelihat kayak there are so many opportunities, aku bingung mau ambil yang mana dulu, kalian slow down dulu, kemudian kalian lakukan praktek spiritual kalian grounding, kalian meditasi, apapun itu yang buat kalian. Terus setelah kalian dapat gambaran besarnya, kalian pick mana yang penting, kalian mulai kerjakan itu nih, take action. Setelah kalian take action, kalian akan lihat bahwa kalian dapat pilihan lagi, dan ini bukan pilihan yang membingungkan kalian, tetapi justru pilihan yang membuat kalian semakin jelas. Kayak setelah aku ambil aksi ini, ternyata ada pilihan baru atau ada jalan baru, atau misalnya jadi semakin jelas bahwa pilihan yang harus aku ambil setelah step pertama adalah apa gitu. Jadi akan lebih jelas lagi. Oke. Alright. Lanjutnya kita mau tanya if there is any last messages dari spirit guides buat kalian about your next glow up. Soalnya kalau yang aku rasain ya teman-teman di sini, kayak spirit guides kalian itu kayak udah nungguin kalian dan udah
udah menyertai kalian banget gitu. Dan untuk message kali ini tuh mereka kayak percaya sih kalau misalnya kalian akan baik-baik aja. Cuman mungkin mereka ngelihat kalian agak overwhelmed, jadi mereka bilang let's give them some advice, let's drop them some message karena they need to hear this. Kita punya Knight of Wands, balik-balik, Seven of Swords, oke, dan The Magician, ya. Oke, ini last message-nya dari your spirit guides. Oke, Knight of Wands. Ya, ya definitely. Apa namanya? Jadi nanti kalau, oh ya, oke, ya, oke, sure. Jadi gini teman-teman, ada beberapa di antara kalian yang terus kepikiran kayak apa aku harus ambil kelas tarotnya Aprisa dulu ya biar aku bisa praktek meditasinya jadi lebih jelas, atau mungkin nggak usah kelas tarotnya Aprisa deh. Aku harus ambil kelas meditasi apa ya, aku harus ambil lihat video apa ya di YouTube yang bisa ngebantuin aku buat kayak mulai kayak mikir kayak kelas apa yang aku harus ambil kayak gitu-gitu. Buat kalian yang mikir kayak gitu, your spirit guides ngasih tahu nggak usah darling, kalian gak usah ngambil itu gitu. Itu gak perlu. Kalian lakuin apa yang paling comfortable buat kalian. Jadi jangan nunggu diri kalian untuk mendapatkan insight untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang memang kalian butuh ngelakuin dulu. Dan gak semua itu harus dipikir, gak semua itu kalian harus belajar, gak semua itu kalian harus riset gitu loh. Ini spirit guides kalian bilang bahwa it's time to take action. Yaitu ya yang pertama itu tadi, grounding dulu dan rest dulu. Jadi jangan biarkan aksi kalian itu dipatahkan oleh pikiran-pikiran yang gak perlu. Karena kalau kalian mau ngambil kelasnya Aprisa misalnya, iya boleh ambil boleh gitu. Tapi jangan nunggu sampai kalian beli dulu. Bahkan kalau misalnya nih contoh kalian mikir kayak wah menarik juga tuh kelasnya Aprisa. Kayaknya aku pengen tahu deh tentang intuisi, pengen tahu deh tentang praktek-praktek grounding bla 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 gitu ya misalnya. Nah, ini tuh spirit guides kalian tuh bilang, iya boleh terserah gitu kan kalau kalian mau ambil, tapi tugas kalian sekarang itu bukan buat ngambil kelasnya, tetapi justru meditasi dulu. Jadi kalian meditasi dulu atau berdoa dulu atau apapun itu ya praktek kalian, baru habis itu kalian inspired actionnya apa gitu. Apakah mau ngambil kelasnya Aprisa, atau mau ngambil itu makin bulat pikiranku, tekadku untuk ngambil kelas sound healing atau apa gitu, itu boleh. Tapi jangan mulai dari enrolling yourself dulu, tapi justru dari spiritual practice. Karena seperti kalian lihat bahwa yang di center ini adalah spiritual practice, dan di bawahnya the energy under your spiritual practice ini atau panggilan clarity ini adalah ada Seven of Swords, yang mana kayak spiritual practice can be deceiving. Artinya bukan gurunya yang nipu kalian atau spiritual practice-nya yang deceiving, tetapi there is a possibility kita itu melakukan spiritual practice sebagai pelarian atau apa gitu. Jadi kalian diminta sama spirit guides kalian untuk first center yourself. Ketika kalian ngerasa kayak aku mau cari kelas lah ini itu kayak wait, what are you trying to run away from? What are you trying to escape from? Gitu teman-teman, file 1 ya gitu. Nah nanti ketika kalian sudah menyadari energi Seven of Swords ini, nanti aku mau bayangin Seven of Swords ini akan jatuh, dan ini kan kalau kalian lihat ya, ini pisau-pisau gitu ya, ini pisau-pisau, dan Seven of Swords itu ya secara umum dia bukan kartu yang paling beneficial gitu. Jadi these swords, pedang-pedang ini akan jatuh dan akan di replace dengan, coba deh kalian lihat energinya Knight of Wands sama The Magician, kan kerasa ya gitu, kerasa kan. Jadi kalian creating magic through action. Knight of Wands, gak usah dipikir. Knight of Wands itu adalah salah satu knight yang mengerjakan sesuatu karena passion, dan wands itu adalah spirit. Jadi ini adalah kalian diminta untuk take action on your spiritual journey, taking responsibility.
Dan di sebelah kanan sendiri kalian juga bisa lihat ini ada The Magician, dan The Magician ini isinya adalah keempat elemen yang ada di dalam manusia, yaitu sword di sini, sword. Dan kalau kalian lihat pedangnya di sini, ini kan bukan pedang yang sekuat swordnya itu ya. Kemudian di sini ada sword dan ada ada wands juga. Menarik. Biasanya dia 4 komponen, tapi di sini cuma ada 2. Nggak ada cups dan nggak ada pentacles. Jadi ya kayaknya memang ini kombinasi antara your magic ini adalah kombinasi antara pikiran kalian dan spirit kalian. Wow, readingnya you cannot make this up. Kalau kata tarot reader, you cannot make this up karena so uncanny. Dan yang menarik juga buat aku di sini adalah kartu Ewas ini mengingatkan aku sama kartu Death and Rebirth. Jadi di balik sini adalah aku lihat kalian akan dapat epiphany ya. Epiphany itu apa sih? Kayak bukan tiba-tiba. Kalian akan dapat insight yang akan mengubah cara kalian melihat hidup dan melihat diri kalian sendiri. Dan disitulah kalian dapat gini toh caranya mengelola pikiranku, gini toh caranya aku untuk memanage kehidupanku gitu. Ini akan ngubah hidup kalian banget sih setelah kalian ngelakuin yang di tengah ini tadi. Kemudian kalian merasakan how to create stability, how to create system productivity dalam hidup kalian, mana yang harus diprioritasin. Kalian ambil action one day at a time dan ngelihat bahwa oh ya ternyata opsi yang tepat sesudah ini adalah apa gitu. Itu hidup kalian akan makin ketata dan kalian kayak yang oh my god, I never saw it like this before, and this is your major glow up. It's going to change your life dan akan menata hidup kalian in a way yang finally, kalau misalnya kalian selama ini ngelihat hidup kalian itu kayak manik-manik yang tersebar di seluruh meja, dan kali ini kalian akan ngelihat bahwa aku bisa menggabungkan manik-manik itu in sedemikian rupa sehingga mencapai menghasilkan sesuatu karya yang indah gitu. Jadi kayak apakah itu menghasilkan gelang, apakah itu menghasilkan anting-anting dan sebagainya. So that is your reading teman-teman, pile 1. I love your reading. Jangan lupa like dan subscribe dan tulis di bawah di komentar gimana resonate apa enggak, dan I'm looking forward to dengerin update dari kalian ya. Alright, sampai ketemu di file berikutnya atau di reading berikutnya. Jangan lupa subscribe biar kalian bisa dapat reading lain dari aku. Oke, dadah. Thank you for allowing me to read for you. Halo file 2, kalau kalian pilih anting-anting ini, si cantik ini, then this is going to be your reading. Okay, kita akan bahas tentang your next glow up. I'm so excited. Pile 1 seru banget kalau kalian datang dari pile 1. Kalau misalnya kalian tertarik sama pile 1, boleh banget. Oke, kita akan lihat kartu kalian. Kalau misalnya, mana ya tadi kartunya? Kalau misalnya kalian merasa, tadi aku ngambil ini dulu. Kalau misalnya kalian pengen reading personal sama aku, linknya ada di description box. Kalau kalian mau ambil kelas tarot aku juga bisa, ada di description box. Oke, karena ini kan reading general ya. Kartu kalian melompat begitu saja. Wow, Weaver View work. How interesting, pile 2. Alright. Okay, exciting. How are you feeling? Pile 2? Wow, Gemini dengan cross pollinate. Okay, I have a feeling kalian pasti tahu juga apa yang terjadi di sini. Bisa nggak kalian menebak kira-kira apa? Oh my god. Okay, that's exciting. Oke, jadi kalian pile 2, your next glow up akan berhubungan dengan pekerjaan.
terkait sama pekerjaan kalian. Apakah ini pekerjaan kantoran kalian, apakah bisnis, apakah karir, apakah apa yang kalian kerjakan sehari-hari gitu ya. Kalau misalnya kalian nih, contoh misalnya kalian ibu rumah tangga misalnya, terus habis itu kalian udah pengen kerja kantoran, ini adalah possible banget kalian akan dapat kerjaan kalau misalnya kalian udah daftar-daftar. Terus kalau misalnya kalian udah kerja kantoran, maka kalian akan either perform or anything. Okay, I don't want to say too much about that, but let's look at the energy dulu. Okay. Yeah, I don't think I'm wrong. Tarot reader yang aneh. I don't think I'm wrong. Tapi true. Itu yang aku rasain. Kalian yang ada di pile sini, oke. Ada message yang coming through. Aku mau bikin ini agak pendek biar kita bisa naikin kartunya. Tapi ini definitely. Jadi karena ini general reading ya teman-teman. Jadi kan ada banyak orang di sini. Nah, salah satunya adalah buat kalian yang tadi ibu rumah tangga dan kalian atau misalnya belum kerja atau pengen di rumah, masih di rumah dan sebagainya, kalian pengen dapat kerjaan, kalian pengen kerja kantoran atau pengen creating bisnis kalian sendiri, dan reading ini mengatakan bahwa it's coming and it's your next glow up. Oke, gitu. Aku ngelihat ini kayak gelas kopi, dan dari gelas kopi itu muncul tanaman which is feverfew. Dan ini menarik juga ya nama tanamannya. Jadi aku ngelihat apa yang kalian selama ini kerjakan barengan juga sama si bumblebee-nya, bahwa apa yang kalian kerjakan selama ini, yang kalian sudah tanam itu selama ini akan berbuah gitu. Nah, kalau misalnya kalian selama ini itu belum melakukan sesuatu atau ngerasa kayak pengen making change di dalam pekerjaan kalian, tapi kalian juga belum making effort sesuai yang kalian rasa perlu. Wait, sebentar. Enggak sih, kalau buat grup ini aku rasa ini adalah effort yang kalian udah tanam, teman-teman. Effort yang kalian udah tanam itu sekarang itu sedang cross pollinating. Artinya baru jadi misalnya nih, kalau orang daftar kerja atau misalnya banyak banget hal di dalam dunia ini yang terjadi itu behind the scene, yang kita nggak tahu prosesnya, bahwa ada satu orang dengan orang lain yang ngobrol, kemudian mereka menyetujui sesuatu, kemudian itu ngefek ke kita gitu kan. Itu banyak banget kejadian kayak gitu di dalam hidup kita. Dan terkait kasus terkait situasi konteks kalian ini seperti itu juga. Jadi ini sesuatu yang kalian terkait kerjaan sih, definitely kerjaan, karir dan sebagainya. Terus aku tadi punya insight tentang Wunyo. Jadi bisa macam-macam ya teman-teman, tergantung, silahkan kalian apply sama posisi kalian atau situasi kalian. Kemudian Wunyo itu iya, ini kalau aku ngeliat dari energi kartu-kartunya ya, ini adalah energi dimana kalian doing the work, tapi kalian ngerjainnya tuh dengan bahagia gitu, dengan sukacita. Ya, tadi ada satu lagi juga yang muncul, yaitu spring is coming. Jadi Wunyo ini kan sebetulnya kalau aku ngelihat imagery-nya itu seperti spring gitu. Ya semuanya seperti spring. Dan Gemini itu Juni ya, berarti sebetulnya summer ya. Jadi ini spring summer. Jadi dimanapun fase pekerjaan kalian nih, misalnya kalian punya bisnis atau punya karir yang udah lumayan settle gitu ya, dan kalian planning untuk expand, planning untuk scaling up atau naik level lah, misalnya bisnis kalian atau karir kalian mau promosi atau apa. Ini adalah fase dimana your hard work itu lebih di-recognize. Pekerjaan kalian, prestasi kalian, pencapaian kalian dan kontribusi kalian itu lebih di-recognize. Jadi it feels like spring is back again. Tiba-tiba itu came true, berarti mungkin di antara kalian ada yang rasanya lelah sama pekerjaan kalian, ada yang rasanya mungkin kehilangan kayak kehilangan passion sama kerjaan kalian gitu, ngerasa meh,
ngerasa bosen, ngerasa capek dan sebagainya. Nah, semangat itu akan muncul lagi, and that is part of your glow up. Okay? Gitu. Is there anything else we can see terkait work glow up dari pile 2 ini? 12th house, introspection. Okay? Sama ini behind the scene banget ya. Jadi kayaknya I think for many of you, kalian nggak sadar deh ini terjadi. Jadi ini contoh ya, yang tadi aku kasih contoh yang kalian yang lagi nggak kerja atau yang ibu rumah tangga misalnya kayak gitu pengen balik ke kerjaan itu, bahkan aku curiganya kalian bahkan belum apply kerjaan deh, terus kalian dapat opportunity atau something like that. Kalau misalnya kalian udah apply juga mungkin kalian akan dapat offer dari tempat yang kalian nggak sangka-sangka. Karena tadi aku bilang kan ada hal-hal yang terjadi di belakang kalian gitu. Dan yang tadi aku bilang kopi ini, aku jadi kepikiran bahwa sebenarnya ini bukan your hard work sebenarnya yang paying off, tetapi kan kalau aku sih mengasosiasikan kalau lagi kerja itu aku minum kopi selalu gitu kan. Jadi pada saat minum kopi terus kopinya mengeluarkan tanaman, artinya pada saat aku bekerja nanti pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang penuh bunga, pekerjaan yang penuh kebahagiaan, dan dia fruitful, dia nurturing gitu. Jadi I'm seeing that your next glow up will be related to work, dan ini adalah pekerjaan yang benar-benar bikin kalian ngerasa nurtured, ngerasa bahagia dan terpenuhi gitu, kayak fulfilled gitu. Oke, buat pile 3 dong. Oke. Wow. Holy Hawk with ambition. Iya. Iya. Jadi yang aku lihat lagi tuh dari reading kalian nih ya, is there anything yang kalian pengen, yang kalian impikan, tapi rasanya jauh banget dari tangan? Dan yang menarik adalah ini akan dipendekkan jaraknya sama semesta antara kalian dengan ambisi kalian. Gitu. Dan prosesnya kalian nggak tahu gimana. Jadi kalau misalnya nih kalian menginginkan sesuatu, kalian udah minta sama semesta, atau kalian bahkan mungkin takut minta sama semesta. Kalau kalian takut minta sama Tuhan, kalian takut minta sama semesta, your spirit guide, apapun yang kalian percaya, ask. Karena it's in the card bahwa jarak kalian dengan apa yang kalian inginkan itu akan diperdekat, akan diperpendek. Ya. Look at the colors, teman-teman. Bunga-bunga yang lain itu nggak se-colorful ini, dan nggak yang satu blok kayak gini. What is this saying? What is this saying? What is this saying? Salah satu yang lacking dari warna ini adalah warna hijau. Ada sih warna hijaunya, tapi di bawah, make sense. Oke, jadi yang yang menarik pesan semesta di sini buat kalian adalah apa yang ada di dalam hati kalian, apa yang passionate banget sama apa cita-cita kalian. Sejauh apapun kalian sama cita-cita kalian diminta untuk connect ke your heart space, ke hati kalian, untuk ngerasain, karena your heart space ini adalah fondasi di sini. Hijaunya ini adalah fondasi di mana nanti bunga-bunga itu akan tumbuh. Itu fondasinya ini, ya. Gitu. Jadi apapun yang kalian mintalah dengan penuh perasaan, mintalah dengan rasa percaya bahwa Tuhan, pendekkanlah jarakku dengan apa yang aku inginkan. Aku nggak tahu gimana Engkau mengaturnya, tetapi aku tahu bahwa Engkau akan membukakan jalannya untukku. Iya. Kalian yang tadinya mikir bahwa jalannya mungkin bakalan nggak mungkin atau apa, ini aku ngeliat di sini ada the stars
are aligned for you, the processes are being aligned for you, supaya kalian lebih gampang ngejalaninnya. Satu pesan dari semesta itu tadi, connect with your heart space. Terus ketika kalian menginginkan sesuatu, rasakan itu dengan hati kalian. Jadi ketika kalian mau manifesting, fokus manifestingnya adalah di perasaan. Jadi rasain ketika kalian memiliki apa yang kalian inginkan atau mencapai apa yang kalian inginkan. Dan yang aku lihat di sini adalah jaraknya akan diperdekat, dan salah satunya ini melalui pekerjaan. Apakah itu pekerjaan kalian tiba-tiba kalian naik promosi, apakah tiba-tiba kalian punya misalnya bisnis, kalian punya ide launching, atau misalnya kalian tiba-tiba dapat sales atau dapat opportunity untuk expand your business, atau dapat asisten yang helpful buat kalian dan sebagainya gitu. Atau mungkin kalian jadi dapat kerjaan kalau kalian nggak punya kerjaan, something like that. Itu nanti jarak kalian dengan yang kalian inginkan itu akan diperdekat. Terus pesan berikutnya lagi, karena kita lagi ngomongin perasaan di sini ya, ada heart space dan di tengah kita punya kartu wunyo. Jadi salah satu hal lain adalah untuk maintain your excitement and your happiness. Tahu bahwa salah satu hal yang aku pelajari itu adalah kita tuh nggak pernah nunggu-nunggu matahari untuk terbit, karena kita tahu bahwa matahari itu setiap hari terbit. Meskipun ada mendung, jadi misalnya pagi pun itu matahari nggak kelihatan, tapi kita tahu matahari itu ada di situ. Kita nggak perlu mikir-mikir kayak, oh terbit nggak ya besok gitu ya. Tapi dia akan terbit, selalu terbit. Jadi ini juga this kind of belief, this kind of trust. Jadi kayak okay, things might not be what I want today, tapi aku tahu bahwa matahari itu akan selalu terbit. Jadi kebahagiaan itu akan selalu ada, dan kadang-kadang cuman ketutup sama mendung. Jadi kalaupun hari ini aku nggak lagi happy, aku tahu bahwa suatu hari mendung itu akan pergi. Jadi kayak your baseline itu kalian tahu bahwa it's always happiness. Are there any other messages that you want to share with pile 2? Okay. Yeah. The moon. Queen of Pentacles. Satu lagi, oh ini. Dan The Hierophant. Wow, pile 1 tadi juga dapat kayak gini. Enggak ding, kalian ding, pile 1 enggak. Oke. Tapi sama sih energinya, kayak ada 2 yang menjepit 1 gitu, cuman beda pola. Kalau kalian adalah 2 major arcana yang menjepit 1 court card. Oke, let me ponder apa message-nya. Tadi sih real quick aku ngerasain bahwa ini untuk konfirmasi tadi yang aku sampaikan ke kalian, bahwa ada proses di balik layar yang kalian belum tahu, dan moon itu adalah emosi. Jadi kalian di sini diminta untuk connect sama emosi. It's very important bagi kalian untuk ngerasa connected sama emosi kalian, untuk menerima, dan untuk bukan berarti kalian harus good vibe only ya, atau toxic positivity, enggak loh. Tapi kalian diminta untuk sadar ketika kalian mulai ngerasa. Jadi misalnya kalian kalian misalnya kayak marah gitu di jalan gitu ya. Terus aku pernah nih, suatu hari aku di jalan aku cranky banget gitu, karena kondisi bisnis lagi ngedrop dan sebagainya. Terus aku juga pas itu lagi ada personal problem dan sebagainya, pokoknya kayak numpuk banget situasi. Pas aku nyetir, terus habis itu ada orang yang menyalahi aku gitu ya di jalan. Terus aku kesel banget ya. Terus anakku bilang gini, "Ibu, don't waste your time." Terus aku mikir kayak, ketika kita lagi marah banget sama orang lain kayak gitu, misalnya kita lagi dalam kondisi yang secara emosional gak stabil, terus aku tahu gitu bahwa aku kesel gitu, aku tahu bahwa orang ini salah, dan bisa aja sebenarnya aku ngerasa kayak
dia kok nyalain aku, kok dia memperlakukan aku seperti itu gitu misalnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, anakku bener juga. Dan ini bukan masalah shoving my emotion, terus habis itu aku nggak ngedengerin emosiku lagi, terus aku itu nggak sama sekali. Tetapi ini adalah titik dimana kita bijaksana untuk where am I going to put my attention. Kayak, is it worth my time untuk mikirin tentang orang yang bahkan mungkin udah gak inget sama aku dalam waktu 1 menit, untuk mikirin orang yang mungkin aku tahu dia nyetir itu membahayakan katakanlah, dan rasa internal justiceku itu mungkin kayak yang bener dong lo gitu kan, rasanya kayak pengen bilang gitu. Cuman dia nggak denger anyway gitu loh. Aku mau teriak kayak gimana, dia udah lewat juga kayak ngapain. Aku malah wasting my energy, malah staying in that place for too long. Aku juga pernah lihat satu video dimana ada orang yang pegang uang $1.440. Terus uangnya itu diambil sama temennya, kemudian dia bakar uang itu, yang $1 itu. Terus habis itu hey gitu kan, dia pastinya marah kan, kenapa kamu ngambil uangku dan bayar gitu kan. Terus kamu bilang, terus si temennya itu bilang, apakah, pokoknya aku lupa persisnya, tapi kan kayak, apa kamu mau ngasih uang ini sisanya ke aku dan aku bakar juga? Terus dia bilang, of course not, enggak lah gitu. Kalau kamu nggak mau kayak gitu, kenapa kamu membiarkan satu permasalahan itu berlarut-larut gitu. Jadi ini bukan good vibes only, tetapi kayak things happen, dan jangan menghabiskan waktu kita dengan tenggelam di dalam emosi itu. Kemudian kayak nggak ada change yang bisa kita lakukan juga gitu loh. Kayak gunanya marah-marah apa? Buat kepuasan, dan oke, kita puas karena kita marah gitu kan. Waktu itu aku juga mikir gitu, iya ya, kalau marah aku puas juga ya. Tapi setelah aku berhenti terus aku diam, kayak yang ternyata enak juga sih nggak marah, kayak nggak ada gunanya juga sih. Ternyata tenang juga ya nggak marah gitu. Jadi aku menjaga vibrasiku itu untuk lebih positif dalam waktu yang lebih lama, karena aku tidak berlarut-larut pada masalah yang nggak bisa aku selesaiin juga gitu loh lagian, ya kan. Itu kan nggak ada apa ya, kan ada masalah yang kayak gitu kan teman-teman, yang nggak ada juntrungannya gitu loh, mau diapain juga nggak bisa berubah gitu kan. So itu yang tadi sambungannya Wunyo sama The Moon gitu kan. Terus pesan lagi yang muncul di sini adalah, iya, ini dari Queen of Pentacles yang ngelihat ke arah si kelinci ini. Dia acknowledging bahwa emosi ini ada, tetapi lebih ke kemampuan kita untuk managing ourselves. Hierophant itu adalah sosok yang dia teacher, dia wise gitu kan. Jadi kemampuan kita untuk memilih kemana aku akan bersikap dan kemana aku akan berpikir gitu ya. Jadi aku ngeliat di sini ini karena ini Aries juga kan, ini rem kan, domba ya, domba jantan. Jadi aku lihat di sini sebetulnya adalah leadership, adalah kepemimpinan kita terhadap diri kita sendiri. Jadi ini juga satu hal yang kalian akan jadi part of your glow up. Not only kalian akan glowing secara pekerjaan, dan I think part of kerjaan ini juga that's because kalian bisa managing yourself, bisa mengelola diri kalian dengan lebih baik, bisa leading yourself, mastering your emotion, mastering your time, resource, energi itu kan termasuk. Jadi kalau misalnya kita wasting our energy buat marah-marah, itu sebenarnya juga nggak wise gitu. Dan di sini kalian menemukan itu dan menyadarinya. Kalau kalian lihat warnanya, The Moon ini warnanya ungu, kemudian di sini warnanya hijau ya, nuansanya hijau kuning. Tetapi si Hierophant ini adalah kombinasi antara warna hijau kuning dan ungu. Jadi ini adalah titik dimana kalian acknowledging, jadi ini part of your glow up juga, kalian acknowledging the different parts of you. Karena aku tiba-tiba keinget salah satu
hal yang aku pernah coaching sama inner child coachku ya. Aku kan sempat kerja bareng sama inner child coach waktu itu tahun 2022 gitu. Dan salah satu hal yang aku pelajari di situ adalah untuk integrating all of me. Dan aku tuh nggak cuman Aprisa, tetapi aku juga Aprisa yang seorang ibu, Aprisa yang seorang business owner, Aprisa yang karena aku single kan, jadi aku juga Aprisa yang umurnya berapa tahun, yang masih muda, yang masih pengen experiencing relationship, yang masih pengen going out for dating pas itu. Sekarang udah nggak terlalu tapi pas itu masih ada curiosity dan sebagainya gitu. Jadi aku berusaha untuk integrating bagian-bagian itu gitu loh di dalam diriku, bahwa I can be all of them at the same time. Ada bagian Aprisa yang playful, yang anak-anak, yang masih suka ngegame, Aprisa yang masih suka ketawa-ketawa dan loncat-loncat di mall gitu. So aku embracing all of them. Itu ceritanya lumayan panjang sih teman-teman. Kapan-kapan kalau kalian mau, aku bisa share juga tentang inner child coaching. Kebetulan aku juga inner child coach gitu kan, jadi pernah nge-coach banyak orang juga untuk inner child. Jadi kapan-kapan kalau kalian mau, aku bisa share. Kalau kalian tertarik, silahkan tulis di komen kayak inner child coach gitu, atau apapun, atau inner child gitu kan. Kapan-kapan aku bisa share kontennya. Jadi ini adalah mastering all of you, accepting all parts of you. Dan ini adalah your major glow up juga selain pekerjaan. Salah satu kenapa kalian bisa dapetin kerjaan ini adalah karena kalian jadi punya skill untuk holding all this together. Ini contoh nih, misalnya kalian adalah seorang ibu. Sering banget aku ketemu sama ibu yang barusan punya anak, apakah anaknya masih bayi atau anaknya udah umur 5, 10 gitu, atau bahkan 15 gitu, kehilangan identitas mereka sendiri. Dan kayak takut mau mulai kerjaan lagi, takut mau mulai komunitas lagi gitu, karena the whole identity of si ibu ini sudah di-attach sebagai seorang ibu. Jadi untuk dia bersenang-senang, untuk creating friendship, untuk gabung ke community, untuk kerja dan berkarir itu bisa hilang gitu, in some mothers ya gitu. Nah ini adalah mungkin beberapa di antara kalian, contoh kasus yang tadi ibu rumah tangga itu tadi, yang pengen kerja tapi kalian belum ngelakuin apa itu. Ini adalah salah satu hal yang mungkin terjadi, bahwa kalian tidak meng-acknowledge bagian dari diri kalian yang masih menginginkan karir, yang masih menginginkan achievement, karena kalian merasa bersalah ketika aku menjadi seorang ibu. Dan ini, kalau aku kerja nanti aku mengkhianati anakku, kalau aku kerja nanti aku ninggalin anakku, terus anakku gimana, terus nanti well-beingnya anakku gimana, nanti kalau anakku ngerasa ditinggal sama ibunya karena misalnya dulu ibuku bekerja, terus nanti gimana, nanti aku traumatizing anakku lagi kayak aku dulu dan sebagainya. Kayak all this fear itu kalau kalian bisa holding, ini part of this is your new glow up. Your next glow up adalah kalian bisa holding all these parts together, dimana contoh yang ibu tadi ya, I'm a mother but also aku pengen achieving, aku adalah ambitious woman misalnya, dan I don't want to stay at home, I want to go out dan work kayak gitu misalnya. Nah itu akan definitely ngebantu kalian untuk snatching this job or anything, whatever that is happening in the background for you, aligning kalian dengan mimpi kalian. Jadi emang ini kerjaan yang dilakukan bersama-sama ya, yaitu kembali lagi ke mimpi kalian. Apa mimpi kalian? Kalau misalnya akhir-akhir ini kalian secara emosi nggak stabil misalnya, kayak that's because, bisa jadi karena kalian nggak ngerasa fulfilled, ngerasa ada resentment dengan your situation saat ini, karena kalian ngerasa mungkin apa yang kalian lakukan itu tidak dihargai gitu ya, atau nggak, kok aku jadi kehilangan diri sendiri dan sebagainya, jadi gampang cranky gitu kayak yang tadi aku cerita itu kan. Itu juga part of it gitu loh. Why am I so cranky? Apakah worth it aku marah-marah, or is this because I'm cranky, because I don't feel fulfilled, because I don't feel life is fair dan sebagainya. So I'm gonna take the charge in my own hand. Itu yang aku lihat.
that is your next glow up. Work sama integrasi semua bagian dari diri kalian, yang mana itu nanti akan aligning diri kalian ke purpose kalian, ke apa yang kalian pengen kerjakan, membuat hidup kalian lebih berbuah dan lebih berwarna, ya gitu. Dan creating stability for yourself. Queen of Pentacles juga adalah salah satu queen of self-care. Jadi ini part of your message juga. Nanti kalian akan apa ya, you taking care of yourself itu akan creating apa ya, creating flowers gitu, creating ya akan bikin kalian ya glow up itu tadi. That is your reading pile 2. I'm so happy for you. This looks beautiful dan promising. Not to mention bahwa ada Queen of Pentacles di sini. It speaks money juga. Jadi money atau material abundant wealth adalah part of it, part of this glow up. Jadi congratulations. Jangan lupa di like dan subscribe. Nanti kalau misalnya kalian mau reading personal, silahkan klik linknya ada di description. Dan sampai jumpa di reading berikutnya. Thank you for allowing me to read for you. Dadah! Halo teman-teman, kalau kalian pilih pile 3, selamat datang. Ini pilihan kalian, cincin, 2 buah cincin. Oke, mari kita baca your next glow up. Aku akan ambil kartu. Dan sambil kita shuffle kartunya, aku mau ingetin kalau kalian mau reading personal, ada linknya di description box. Dan kalau misalnya kalian mau belajar tarot juga bisa ya, ada linknya di description box. Kalau kalian mau ambil kelas lain juga kayak aku bisa punya informasi banyak sih tentang managing emotion dan sebagainya kayak gitu. Kelasnya semuanya ada di bawah, kalian bisa lihat di description. Nanti silahkan kalian pilih aja. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung DM aku di Instagram @dear.aprisa. Oke, pile 3 buat kalian. Apakah kalian datang dari pile 1 dan 2? Kalau iya, selamat datang. Tapi kalau enggak, let's look at your reading. That is your card right there. Rose with intimacy. Jadi ini buat your next glow up ya. Oke. Intimacy. Kita akan melihat kartu-kartu lainnya. Pile 1 dan pile 2 cukup seru readingnya. I will not tell you. Tapi kalau kalian tertarik, feel free untuk nonton mereka juga sesudah reading ini. Karena we are allowed untuk feeling glow up in many areas of our lives, ya nggak sih? Nevertheless, aku ngerasa aku ngelihat kartu ini, so I'm gonna take it. Oh, solar calm with clarify. Oke. Terus habis itu, let's see what you have here. Buat pile 3, manas. I like this actually. Well, let's talk about it. Oke, let's talk about it. Oke, kalian pile 3, ini yang aku rasain. Your next glow up ini at this point ya, aku ngelihatnya ini akan lebih dirasain sama orang-orang lain instead of kalian sendiri yang ngerasain. Mungkin kalian ngerasain juga kalau kalian orangnya cukup sensitif. Tapi this is what I see. Your next glow up, aku nggak tahu apa yang terjadi. Nanti mungkin kartunya akan muncul dan akan info ke kita apa yang terjadi. Tapi intinya gini teman-teman, kalian akan punya energi yang lebih grounded, yang lebih tenang, yang lebih kayak orang-orang yang di sekitar kalian akan ngerasain bahwa pile 3 itu sekarang beda karakternya, energinya beda. Mereka lebih tenang, mereka lebih sabar, mereka lebih dan in a way ini bukan berarti bahwa kalian akan ngalah, kalian akan berkorban segala macam, tuh enggak. Karena as I said, mungkin kalian ada yang ngerasa dan mungkin kalian ada yang nggak ngerasa, tetapi energi kalian itu berubah menjadi kalian bisa dealing dengan so many people. Yang tadinya kalian itu ngerasa mungkin kalau misalnya kalian tadinya gampang keganggu sama
perilaku orang, gampang ke-trigger, atau misalnya kalian punya beberapa atau banyak konflik gitu ya di sekitar kalian gitu, atau sama orang-orang yang di dekat kalian tuh, aku lihat di sini kalian lebih bisa nerima mereka apa adanya, karena kalian tidak merasa mereka berhutang sama kalian. Kalian tidak merasa bahwa mereka bertanggung jawab untuk membuat kalian bahagia. Jadi kalian akan maintain a level of boundaries, dan kalian bisa dekat sekaligus menjaga jarak sama orang-orang yang di sekitar kalian. Ini energi yang luar biasa banget. Kalau misalnya kalian udah pernah ngelakuin healing macam-macam, kalian pasti tahu betapa sulitnya gitu untuk ada di posisi ini, untuk bisa bersikap seperti ini, karena ini seperti dua kualitas yang berbeda di antara diri kalian, yaitu kemampuan kalian untuk connect dengan seseorang dengan begitu dekatnya, dan at the same time kemampuan kalian untuk menjaga ruang energi kalian sendiri, dan kalian mampu menjaga keamanan diri kalian, menjaga energi kalian biar tidak terkontaminasi energinya orang lain. Dan butuh skill, kalau especially buat teman-teman yang kalau misalnya kalian ada yang relate atau ngerasa kayak, oh ya dulu Aprisa aku punya kecenderungan untuk people pleasing banget gitu. Kalau misalnya kalian dulu punya kecenderungan seperti itu, kalian pasti tahu betapa sulitnya untuk bisa establishing boundaries dengan orang lain di sekitar kalian, atau bisa telling them what you want, saying what you want, terus putting people back in their place, untuk ketika kalian melepaskan attachment ya, atau dependency, codependency terhadap orang lain, itu di situ kalian akan shining. Kalian akan melepaskan orang-orang itu untuk berfungsi sesuai fungsi mereka masing-masing. Kalian nggak meletakkan ekspektasi ke orang lain, how they should be, what they should do, how they should behave around you. Itu kalian lebih kayak, I might not like what they do at times, I might disagree, atau I might think that they can do better or anything, tapi kayak it doesn't change my value, it doesn't change my worth, dan I can still love them without having to make them change, having to change them, without having to be. Kalau misalnya dulu kalian punya pressure untuk ketemu tiap hari, untuk serving mereka tiap hari, kalian akan nemu bahwa hey, actually it's fine, aku nggak harus, salah satu yang bikin aku resent atau nggak happy sama mereka itu adalah karena aku memaksakan diriku untuk ketemu tiap hari sama mereka. Tapi ternyata maintaining jarak dan boundary itu aku bisa, dan ternyata perlu banget gitu loh. Wow, ini energi yang luar biasa loh teman-teman. Luar biasa loh kalau kalian udah lama struggling sama people pleasing misalnya, atau ngerasa di sekitar kalian ada orang yang kayak bikin kalian rasanya kesel, atau bikin kalian kesel terus, bikin kalian kayak susah terus jadi pikiran kalian. This is really big change for you, what I'm feeling. Okay, alright, how is this going to happen? What happened for pile? Okay, for pile 3 sampai bisa kejadian. Ada kartu passion di sini teman-teman. Wow, 5th house with passion. I have an idea, but let's look at ini kartu ini dulu untuk lihat if there is any other clue. This one. Oh wow, kartu ini tadi muncul juga di pile 2. Jadi kalau kalian tertarik sama pile 2, definitely, karena tadi pada saat aku ngebaca terkait people pleasing ini juga ada nuansa itu di sana. Jadi silakan kalau kalian tertarik atau kepikiran, oh ya aku pengen tahu, maybe that pile juga punya informasi lebih banyak untuk kalian. Oke. Mungkin dari pile 2 itu jawabannya ada di pile ini, dan dari pile ini ada jawabannya di pile 2. Oke, I'm just gonna stop
di situ. Anyway, so ini yang aku lihat, kenapa kalian bisa detach sama orang-orang di sekitar kalian, bisa menurunkan ekspektasi kalian terhadap orang-orang di sekitar kalian. Aku lihat kalian yang ada di grup ini adalah orang-orang pekerja keras. Sebenarnya kalian adalah pekerja keras dan kalian orang yang over deliver. Artinya kalau kalian promise A, kalian akan kerjakan A itu dengan 100%, 101% tenaga kalian. Dengan 101% energi, skill, kalian akan kerahkan semuanya. Kalian gak separuh-separuh kalau ngerjain sesuatu. Dan kalian, wow, aku ngerasain ini energi yang ada di sini. Ini adalah asli beautiful soul, dan I think many of you yang ada di sini gak ngerasa di-recognize, ada perasaan gak di-recognize sama sekitarnya. Gak semua ya, tapi ada banyak di antara kalian di sini, di grup ini, yang ngerasa kayak orang-orang kok tidak menghargai aku udah jumpalitan, udah ngasih segalanya. Tapi ada juga yang gak ngerasa sampai segitu sih. Tapi ya, kalian ngasih, you give a lot because you love a lot, tapi at the same time juga. Nah, apa yang terjadi? Adalah kalian memutuskan untuk mengejar yang kalian suka, mengejar hal yang kalian suka. Karena di sini ada fifth house, passion, mengejar hal yang kalian suka, melakukan hal yang kalian suka, ya. Oh my god, I just drop kuku aku, ada yang copot, gak apa-apa ya teman-teman. Oke. Jadi kalian memutuskan untuk ngelakuin hal yang kalian suka. Kalian memutuskan untuk bermain lagi dan untuk melihat hidup itu sebagai playground. Jadi I don't know, maybe di antara kalian yang ada di grup ini, you have been taking life seriously. Jadi kalian kayak, I need to do things correctly, termasuk serving other people surrounding me, yang mana at the cost of your own mental health perhaps. Atau kalian jadi ngerasa, ya itu tadi, resenting people surrounding you, karena ngerasa kayak aku udah ngabdi seperti ini, aku udah ngasih banyak banget ke kalian, kenapa kalian gak ngasih hal yang sama gitu sama aku. Atau mungkin bukan kayak gitu, tapi lebih kayak, but where's for me? I have tried to understand everyone else, tapi kayak other people don't understand me. Aku gak punya space untuk mencapai mimpi aku sendiri. Aku gak punya space untuk mencapai passion aku, ngelakuin hal yang aku suka, being authentic gitu. I think di sini kalian embracing who you are. Kalian embracing who you are dan doing what you want, really, and have fun. Karena fifth house ini juga adalah the house of play. Aku suka juga karena dua yang aku notice lagi di sini adalah ini 16 tadi 7, 16, 1 tambah 6 sama dengan 7, 4 tambah 3 sama dengan 7 juga. Jadi I'm seeing angka 7 itu adalah angka yang kayak aku lihat di sini kalian ada di momen dimana kalian sedang kalian yang lagi nonton ini, sebagian sedang dalam energi culminating. Jadi energinya ini belum final ya, belum final. Jadi masih kalian masih kayak air. Kalau kalian rebus, nah itu udah hampir mateng gitu. Tapi energinya belum final dan belum kelihatan hasilnya. Jadi apapun yang kalian udah lakukan itu, apakah kalian berusaha untuk menyembuhkan diri kalian sendiri? Berusaha untuk menyembuhkan diri kalian sendiri, atau mengejar passion atau apa gitu. Apapun yang aku read di sini terkait glow up kalian itu belum kelihatan final hasilnya gitu. Makanya mungkin kalau kalian ngerasa kayak, aku belum ngerasa gitu deh Aprisa bisa full enggak people pleaser lagi, bisa full being present dan nggak punya ekspektasi sama sekali sama orang-orang di sekitar aku. Karena dari energi kartu kalian sendiri ini masih kalau air itu baru mau mateng gitu, belum mateng di sini. Jadi energinya belum
Kalau ceret atau air di apa namanya panci gitu, dia belum yang belum bunyi gitu, belum yang blubuk gitu yang keluar apa namanya gelembung-gelembungnya itu belum gitu, hampir. Itu energi yang aku rasain. Oke. Oke, mari kita lihat ada pesan apa dari semesta terkait situasi kalian ini. What is going to happen, kan kalian akan mulai embracing this. Is there any other guidance terkait what they are doing? Is there anything else we need to know? Oh, Knight of Wands, kalau kalian attracted sama pile 1, ada Knight of Wands di pile 1. Ya, betul. Ada 8 of Wands, wow. Ada Ace of Cups. Oh, ya betul, Ace of Cups. Oh, teman-teman, kalian yang ada di pile ini, satu hal yang aku rasain banget adalah kalian aku lihat kalian di sini mulai research sih, kayak aku mau ngapain ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang nggak yakin, aduh passionku apa ya Prisa, atau misalnya play, aku nggak pernah tuh denger play, kayak it's never in my library. Prisa, aku nggak pernah apa ya, nggak pernah play. Jadi kayak hidupku tuh isinya selalu kerja aja, disiplin, kerja keras, achieving, performing. Ini banyak yang high achiever nih di grup ini. Nggak tahu kalian sadar apa enggak itu, tapi curiga aku karena banyak high achiever yang tidak sadar ya. Ada banyak high achiever yang mereka tuh karena mereka lompat dari satu achievement ke achievement lain, itu jadi mereka nggak sempet meng-acknowledge diri mereka sendiri, dan kadang-kadang lupa sama achievement yang udah mereka capai kalau nggak diingetin orang lain. Kalau pas diingetin terus mereka, oh iya bener juga gitu. Atau secara umum mereka sebetulnya sadar kayak, sebenarnya aku tuh pintar, sebenarnya aku tuh ya pekerja keras, ya sebenarnya ya sih kerjaanku bagus, ya sih hidupku oke lah gitu, kayak banyak lah hal yang kalian capai gitu, tapi banyak lupanya juga. Dan aku lihat di sini ini beautiful energy banget yang ada di sini, karena aku lihat kalian kayak, aku tiba-tiba ngebayangin seseorang yang lagi ngelukis gitu, terus habis itu dia naruh topi lukisnya, naruh alat lukisnya semua ditaruh gitu, terus kayak yang apa namanya password gitu, terus habis itu kayaknya gitu, I'm done, I'm out. Jadi ini aku ngelihat how this is happen. I feel there is one point, satu titik di mana kalian kayak memutuskan, I'm so done with all of this. I'm done with this. I'm gonna take charge of my own life. I'm gonna do what I want. I'm gonna do what I love. Yes, I love them. Ini bukan yang momen-momen kalian kayak doing inner work gitu, doing inner work atau apa ya. Mungkin ini bedanya sama pile 2 ya. Kalau di sini yang aku lihat adalah kalian kayak that's it, atau mungkin kombinasi antara pile 2 dan 3 juga. That's it, I quit, I'm done. Terus habis itu kalian take action, kalian make change in your life, just like the person that you always did, karena kalian adalah high achiever ya di sini. Jadi I think many of you have created your own life, udah ngebangun sukses untuk kalian sendiri gitu. Ini bukan sukses yang given ya, bukan kalian dapat dari orang lain, tapi kalian literally ngelakuin banyak hal sendiri. Kalian ngebangun sesuatu dari awal, itu diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian gak ragu, kalian gak takut, karena you have done things before. Jadi kalian ya udah, kalian taruh apapun yang kalian kerjakan, dan I'm gonna pull my sleeves, dan aku akan mencapai apa yang aku mau. I'm just gonna get clear with what I want, and I'm gonna achieve it. I'm gonna do something about it. I'm done sitting still. I'm gonna take it, I'm gonna do it. Dan kalau misalnya itu pun kayak I'm tired of taking care of people, I'm done with this, aku akan naruh ini dan aku akan have fun. I'm gonna be out. Jadi whatever that is, apakah kalian selama ini selalu ngurusin orang, kemudian kalian memutuskan okay, I'm gonna have fun, atau kalian ngurusin orang kemudian okay, I'm just gonna achieve my own dreams. Itu yang aku lihat di sini.
dan keputusan yang decisive kalian ambil dengan pasti, kemudian kalian tidak lanjuti ini luar biasa banget, karena keputusan kalian ini sending signal ke orang-orang yang ada di sekitar kalian. Karena ketika kalian mengambil keputusan ini, energi kalian berubah jadi lebih beautiful. Itu tadi yang aku bilang, kalian jadi lebih tenang karena sekarang kalian udah bukan hidup buat orang lain. Iya, kalian akan tetap melayani, kalian akan tetap menyayangi orang lain, akan tetap kalian nggak akan jadi orang jahat, kalian nggak akan jadi, karena because this is always you, seseorang yang menyayangi orang lain, penuh cinta. Dan tapi begitu kalian memutuskan untuk I'm gonna take care of myself first, I'm gonna take care of my passion, apakah itu dalam bentuk pekerjaan, apakah itu dalam bentuk play, or both, maka kalian sebetulnya mengisi cup kalian sendiri. Kalian menyayangi dan memelihara diri kalian sendiri, dan that sends signals untuk orang-orang di sekitar kalian bahwa you must bahwa I love you and I take care of myself. I take care of myself because I love you. I take care of myself so I can take care of better of you. Jadi energinya sama sekali beautiful, dan orang akan realize itu bahwa pile 3 keren ya sekarang. Dia jadi lebih tenang, dia jadi nggak marah-marah kayak dulu, dia jadi lebih glowing juga, ya, karena ini akan bikin kalian kelihatan glowing juga. Dan di sini aku juga lihat kalian jadi lebih banyak bersyukur sama hidup kalian, sama apa yang kalian punya. Kalian akan lebih romanticizing life, ya. Kalian akan lebih banyak ngelihat indahnya hidup daripada susahnya hidup. Outlook kalian terhadap hidup juga akan lebih positif dan optimis. This is so beautiful. This is such a beautiful energy. Kalau kalian pernah ketemu orang yang sifatnya kayak gini nih, yang barusan aku share ini, kalau look itu belakangan ya, tapi pasti energi yang memancar dari dalam diri mereka itu adalah energi calmness, ketenangan, energi yang tenang, penuh kasih, dan kalian akan ngerasa nyaman karena orang ini tidak punya ekspektasi apa-apa sama kalian. Kalian akan lebih free untuk jadi diri kalian sendiri di dekat orang yang seperti ini. Nah, ini juga hal yang nanti akan kalian pancarkan setelah glow up ini, dan possibility-nya adalah kalau kalian taking care of yourself, terus habis itu trying to achieve your dreams, doing your passion, dan playing, enjoying yourself, filling your cups. There is no other option than looking glowing as well. Jadi the glow itu akan ngikut gitu pile 3. That is so beautiful pile 3. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian mau manifesting ini, mau claiming ini. This is such a beautiful energy. Dan yang aku lihat di sini, kalian bisa lebih functioning dengan baik di dalam lingkungan sosial kalian, apapun ya. Jadi misalnya kalian kaitannya ini sama keluarga, atau misalnya sama lingkungan sosial yang lebih besar gitu, kalian akan lebih kalian akan lebih ngerasa fulfilled di situ. For some of you, very few of you, salah satu possibility yang akan terjadi adalah kalian akan attracting tribe, community yang lebih align sama kalian. Aku di sini nggak ada ngelihat major changes so far, mungkin karena kartunya aja yang nggak keluar, tetapi I'm sensing bahwa di antara kalian ada yang tidak cocok, kayak fundamentally incompatible with your tribe. Jadi buat kalian yang incompatible sama tribe atau community kalian atau environment kalian pada saat ini, I'm not saying bahwa kalian akan stay di situ dan tolerating itu enggak. Tapi aku lihat kalian akan attracting community yang baru. Karena kalian memutuskan untuk okay, I'm gonna take my own control of my own life. Aku akan take charge, aku akan ngejar passionku dan taking care of myself first. Itu, dan energi itulah yang membawa kalian ke environment baru, atau membawa environment baru itu ke kalian. Bisa
either way. Alright, that is your reading. That is such a beautiful energy. Thank you so much for sharing your energy with me. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu di reading berikutnya. All the best for you. Jangan lupa tulis di komen ya. Dadah.